sehat. Bagaimana kabarnya Bu Pepi? Alhamdulillah, saya sudah baik Pak Latif ini. Pak Latif kemarin katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya. Ada apa ya Pak Latif? Ya begini Bu Pepi, ini saya mau melaksanakan proses coaching. Dan saya mau meminta bantuan dari Bu Pepi untuk mengamati proses coaching yang akan saya lakukan. Itu nanti sudah baik atau belum. Bagaimana Bu Pepi bersedia atau tidak? Oh iya, dengan senang hati Pak Latif, saya mau berterima kasih sekali lagi pada Pak Latif karena sudah mau melibatkan saya dalam proses coaching Pak Latif ini. Nanti proses coachingnya itu dengan siapa ya Pak Latif? Ya, nanti proses coaching saya itu saya dengan Bu Nisa. Oh iya, berarti dengan desa ya Pak. Sebelum proses coaching ini nanti dilaksanakan, saya ada beberapa pertanyaan yang mau saya diskusikan dengan Pak Latif. Bentar. Boleh ya Pak Latif? Boleh Bu Pepi. Sebelumnya saya mau tanya pada Pak Latif tentang rubrik penilaian percakapan ini nanti. Apakah Pak Latif sudah mencermati rubrik percakapan yang akan dilakukan ini nanti? Sudah sesuai apa belum Pak Latif? Sudah Bu Pepi, saya sudah membuat dan mencermati dari rubrik penilaian yang saya buat. Rubrik yang saya buat itu terdiri dari 3 kompetensi inti yang saya fokuskan, yaitu meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut Bu Pepi bagaimana Bu? Jadi itu sudah baik Pak Latif. Rubrik penilaiannya sudah memuat tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk proses coaching ini nanti, kompetensi apa saja yang ingin Pak Latif kembangkan dalam proses coaching ini nanti Pak? Untuk dalam proses coaching ini nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dulu, dengan tujuan jika bisa mendengarkan dengan aktif sehingga saya mampu membuat atau mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga mampu mengidentifikasi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach atau Bu. Dan selanjutnya ya coach itu juga mampu mencari solusi dari permasalahan yang bisa hadapi, begitu Bu Pepi. Oh ya, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan nanti yaitu mengenai mendengarkan aktif ya Pak, dengan harapan nanti Bu Nisa ini bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali tadi antara Pak Latif nanti sama Bu Nisa, ya nanti bisa Pak Latif menggali pertanyaan berbobot, nanti sebagai kuncinya adalah Bu Nisa. Dalam proses coaching ini nanti untuk lebih spesifiknya, kompetensi mana yang Pak Latif sebagai coach yang ingin diobservasi Pak? Ya menurut saya nanti saya mau meminta bantuan Pepi untuk mengobservasi dari ini agar mengenai saya yang mendengarkan aktif. Oh iya, jadi yang mendengarkan aktif nanti sama observernya nanti dengan saya ya Pak. Nanti di bagian mendengarkan aktif. Kemudian nanti dalam proses menurut Pak Latif, proses coaching ini dikatakan berhasil jika bagaimana menurut Pak Latif nanti? Kalau menurut saya gitu, untuk proses coaching ini supaya dilakukan nanti dikatakan berhasil itu jika mampu melakukan percakapan dengan sesuai dengan percakapan Tirta ya, yang melalui tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung. Nah, selain di akhir percakapan coaching ini, saya berharap coach nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Itu
indikator dari proses coaching yang akan saya lakukan. Oh iya, baik. Bagus sekali itu Pak. Harapannya semoga proses coaching ini nanti bisa berjalan lancar ya Pak. Jadi saya berterima kasih telah dilibatkan dalam proses coaching ini. Terima kasih pada Pak Latif dan silahkan bisa dimulai proses coachingnya dengan Bu Nisa. Monggo Pak bisa dimulai. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Pak Latif. Bagaimana kabarnya Pak Latif? Alhamdulillah sehat Bu Nisa. Kalau Bu Nisa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Latif, saya juga sehat. Mohon maaf Pak Latif, saya mengganggu waktunya. Tidak mengganggu Bu Nisa. Nah, kira-kira apa yang mau disaringkan dari hari ini untuk Bu Nisa kepada saya? Begini ya Pak Latif, saya ingin membicarakan masalah pembelajaran saya yang ada di kelas. Pak Latif, apakah ada waktu? Ya, ada waktu Bu Nisa. Nah, Bu Nisa, mohon maaf izin sebelumnya ya. Di sini kan saya menghadirkan Bu Pepi, beliau bertugas sebagai pengamat atau observer ya. Nah, Bu Pepi, Bu Nisa dalam percakapan yang kita akan mengalami, apakah Ya tidak apa-apa Pak Latif. Saya justru senang sekali kalau ada Bu Pepi yang bersedia sebagai pengamat yang nanti bisa mengamati jalannya proses coaching kita hari ini. ya, terima kasih Bu Nisa atas kesediaannya. Di sini saya mau bertanya sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, ya kira-kira apa yang diharapkan Bu Nisa dari percakapan kita nantinya? Iya Pak Latif, saya mau bercerita dulu. Sebelum saya mencari tujuan, akhirnya saya ingin menceritakan anak didik saya di kelas 6 ini. Pada semester ini, anak didik saya itu kurang bersemangat dalam pembelajaran. Pak Latif, saya jadi bingung dan agak sedikit kepikiran karena hal ini nanti dapat berpengaruh pada hasil belajar mereka. Tujuan saya dari pembicaraan hari ini, saya ingin mendapatkan ide-ide baru, ide-ide yang segar, yang mana nantinya dapat menjadi solusi dari permasalahan yang saya nantinya alami seperti itu. Oh ya, seperti itu ya Bu Nisa. Nah, Bu Nisa di sini merasa anak didiknya yang saat ini kelas 6 terasa kurang antusias dalam pembelajaran, seperti itu ya Bu Nisa. Iya Pak Latif, betul sekali. Di sini saya mau bertanya gitu Bu Nisa. Kalau diukur dari skala 1 hingga 20 dan hingga 10, dengan skala 1 paling tidak antusias, kemudian 10 itu yang sangat antusias. Nah, untuk peserta didik dari Indonesia berada di dalam berapa nih Indonesia? Kalau peserta didik saya itu ya Pak, kira-kira itu berada di renang yang 6, seperti itu Pak. Itu kenapa ya Indonesia? Kalau boleh tahu? Hal itu mungkin terjadi karena semangat belajar dari mereka itu sangat rendah sekali. Mereka itu kurang bersemangat dalam belajar. Bahkan itu pada saat pembelajaran di kelas, mereka itu sering bermain sendiri. Ada juga yang menggambar-gambar, ada yang mengobrol dengan teman di sebelahnya. Jadi mereka itu kurang memperhatikan Pak, seperti itu. Berarti Indonesia merasa bahwa anak didik Indonesia itu kurang aktif atau kurang antusias karena di kelas itu kurang memperhatikan pembelajaran atau pelajaran. Nah, menurut Indonesia ciri-ciri dari anak yang antusias itu seperti apa Bu Nisa? Oh iya Pak, kalau menurut saya, kalau anak yang antusias itu anak-anak yang aktif. Maksudnya aktif dalam pembelajaran. Anak itu hadir dan konsentrasi penuh Pak pada saat pembelajaran. Jadi tidak hanya raganya yang berada di dalam kelas, tetapi juga pikirannya. Jadi dia itu benar-benar fokus dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh bu guru. Terus mereka juga memiliki semangat belajar yang tinggi dan juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Itu menurut
menurut saya. Bagaimana kalau menurut Pak Latif? Kalau menurut saya sudah bagus sekali Bu Nisa. Bahwa menurut Bu Nisa tadi sudah tepat bahwa anak itu yang antusias itu anak yang aktif, kemudian anak yang berkonsentrasi dalam pembelajaran, kemudian juga punya semangat yang tinggi dalam proses pembelajaran. Iya, benar itu Pak. Nah, di kelas Bu Nisa kira-kira yang membuat anak didiknya kurang antusias itu yang apa ya? Apa ya Pak? Kalau menurut saya itu, saya juga masih mengidentifikasi Pak. Saya sempat berbincang-bincang dengan anak-anak, kenapa mereka itu merasa semangat belajar mereka itu berkurang. Dari pembicaraan saya dengan anak-anak itu, saya dapat menarik kesimpulan. Mungkin mereka itu bosan dalam pembelajaran, mereka merasa jenuh dengan pembelajaran yang saya terapkan selama ini. Mungkin karena salah satunya juga karena diri saya sendiri. Saya itu terlalu sibuk dengan tugas-tugas yang lain. Jadi selain tugas pembelajaran, saya itu punya tugas di lain. Jadi itu mungkin membuat saya itu kurang bisa fokus dalam pembelajaran, tidak bisa menyiapkan pembelajaran dengan baik, ataupun saya itu lebih sering menggunakan media pembelajaran yang monoton Pak, yang hanya itu saja. Bahkan kadang saya itu hanya menggunakan buku teks, tidak biasa menggunakan media yang selalu bervariasi. Kadang juga hanya menggunakan media gambar seadanya, dan metode-metode pembelajaran yang saya gunakan pun saya rasa itu kebanyakan masih dengan metode ceramah Pak. Itu mungkin yang membuat anak itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas. Oh iya, Bu Nisa merasa bahwa peserta didiknya itu merasa bosan dan jenuh ya Bu Nisa. Bu Nisa berpikir terlalu sibuk dengan aktivitas yang sehingga Bu Nisa itu dalam proses pembelajaran cenderung ceramah dan menggunakan itu saja, sehingga anak itu tidak termotivasi seperti itu. Nah, selama ini Bu Nisa pada saat pembelajaran di kelas, ada anak yang kurang aktif atau kurang antusias. Bagaimana tanggapan Bu Nisa terhadap anak yang seperti itu? Tanggapan saya terhadap anak-anak yang mungkin merasa cepat bosan, saya juga melakukan introspeksi diri Pak. Saya melakukan refleksi diri. Saya mencari penyebabnya, juga kemudian mencoba mencari alternatif jawabannya. Jadi pada saat anak itu kurang semangat, itu saya mencoba mencari penyebabnya. Jika mereka merasa bosan, maka saya menyalahnya dengan ice breaking. Biasanya itu kalau anak diajak untuk ice breaking, setelahnya itu konsentrasinya akan kembali lagi. Terus bisa juga melakukan kuis-kuis yang mungkin bisa membuat anak lebih semangat, lebih antusias lagi. Jadi anak-anak itu merasa tidak bosan pada saat pembelajaran di kelas. Buat Bu Nisa pada saat anaknya kurang antusias, Bu Nisa itu mencoba merefleksi diri sendiri begitu ya. Kemudian mencari penyebab, kemudian mencoba menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, juga bisa menggunakan tadi ice breaking, bahkan juga quiz-quiz ya yang menentukan motivasi peserta didik. Dan sekarang waktu kira-kira apa yang bisa membuat anak didik Bu Nisa itu lebih antusias dalam belajar tadi? Okay. Tadi kan sudah bagus yang disampaikan. Nah, Bu Nisa mungkin bisa menggunakan pembelajaran yang diferensiasi seperti itu. Dan mungkin selain pembelajaran diferensiasi, ada lagi ya Bu yang bisa menumbuhkan motivasi pada diri anak pada saat pembelajaran itu apa ya? Mungkin sekali-kali saya itu akan mengajak anak-anak belajar di luar kelas Pak. Jadi mungkin kita bisa mengajak anak-anak itu jalan-jalan di luar, belajar di luar, istilahnya pengenalan lingkungan terhadap mereka. Jadi kita menggunakan lingkungan sekitar juga dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Jadi anak-anak itu tidak jenuh karena belajarnya itu di ruangan terus. Selain itu mungkin saya bisa juga dengan menghadirkan narasumber sebagai kegiatan wawancara. Itu narasumber itu bisa dari ahlinya ataupun bisa dari orang tua.
pembelajaran di kelas itu sudah bagus sekali. Nah, dari yang kita bicarakan sejauh ini, Bu Nisa sudah menyampaikan beberapa alternatif ya, yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, apakah Bu Nisa sudah merasa ada pencerahan terhadap permasalahan hari ini? Iya Pak. Di sini sedikit banyak itu saya sudah menemukan solusi. Saya sudah ada gambaran dan juga saya ingin menyelesaikan masalah saya itu dengan apa nantinya itu sudah ada gambaran buat saya Pak. Ya, bagus sekali Bu. Nah, ini saya mau menanyakan untuk rencana ke depannya. Bu Nisa ingin melakukan tindakan itu seperti apa, Bu Nisa? Rencananya itu Pak, nanti saya akan mulai menggunakan metode atau media pembelajaran yang berdiferensiasi. Tadi saya juga menggunakan metode-metode pembelajaran, jadi tidak hanya ceramah saja Pak. Jadi ada variasinya, tetapi juga dengan praktek atau dengan yang lain. Selain itu, saya juga sesekali mengajak mereka untuk belajar di luar kelas, sehingga tidak monoton belajar itu hanya di dalam kelas saja. Terus mungkin sesekali mendatangkan narasumber dari luar, tidak jauh-jauh Pak, mungkin yang ada di sekeliling kita bisa kita manfaatkan untuk menjadi narasumber datang ke sekolah pada saat belajar. Bagus sekali Bu Nisa. Itu rencananya mulai dari mengajak studi belajar di luar, saya mendatangkan narasumber yang ada di lingkungan sekitar. Nanti kira-kira itu mulainya kapan nih? Untuk mulainya itu secepatnya ya Pak. Mungkin mulai minggu depan saya akan mencoba untuk mempraktekkan atau mengimplementasikan pembelajaran sesuai rencana saya tadi. Dalam pembelajaran di kelas, saya dengan harapan nanti murid itu lebih antusias, sehingga hasil belajar anak-anak itu nanti bisa meningkat. Ya. Kira-kira dalam percakapan rencana yang Bu Nisa utarakan itu nantinya mungkin bisa bentuk seseorang ya, atau siapa yang ingin dilibatkan dalam rencana tersebut? Pasti untuk rencana tersebut saya tidak bisa melakukannya sendiri. Saya akan melibatkan orang lain Pak, melibatkan pihak sekolah tentunya, dari rekan guru, kepala sekolah, murid, juga wali murid bisa saya libatkan sebagai narasumber yang mungkin bisa saya ajak untuk pembelajaran di kelas seperti itu Pak. Menurut Bu Nisa, kira-kira apa rencana yang akan diimplementasikan? Adakah hambatan yang mungkin dialami dalam pelaksanaannya? Untuk hambatan itu pastinya ada Pak, terutama mungkin dalam hal mendatangkan narasumber, karena untuk mendatangkan narasumber itu tidak mudah, apalagi dengan kesibukan orang lain yang kita mintai bantuan tersebut. Dengan sukarela, apalagi bantuannya ya Pak untuk datang ke kelas kita. Jadi seorang narasumber itu tidaklah semudah kita ucap itu pasti datang, itu pasti ada hambatannya. Kira-kira untuk mengatasi hambatan tersebut mungkin apa yang bisa dilakukan, bisa untuk menangani atau mencari solusinya? Untuk meminimalisir, karena hambatan tidak bisa dihilangkan ya Pak, tapi bisa diminimalisir. Nanti saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Saya akan minta izin kepada kepala sekolah sehingga saya mendapatkan surat yang resmi dari sekolah, sehingga nanti saya pada saat menghubungi narasumber dengan surat yang resmi dari sekolah, saya berharap kerelaannya sehingga beliau berkenan menjadi narasumber di kelas saya. Nah, Bu Nisa tadi merasa untuk memanggil narasumber itu tidak mudah. Dan hambatan seperti itu, kemudian Bu Nisa itu mencoba meminimalisir ya. Setelah kegiatan tersebut terlaksana, kira-kira kegiatan tersebut dapat meningkat antusiasme peserta didik Bu? Tolak ukurnya bagaimana? Untuk tolak ukur keberhasilan dalam pembelajaran, saya menggunakan lembar observasi Pak. Saya melakukan pengamatan bagaimana antusias atau semangat anak dalam belajar dan adanya peningkatan atau tidak. Selain itu saya juga melakukan wawancara dengan murid. Saya bertanya kepada anak-anak apakah mereka senang dengan pembelajaran itu. Jika mereka senang, berarti menurut saya pembelajaran saya itu berhasil. Ya, saya senang sekali Bu sudah diajak sharing tentang permasalahan yang dialami oleh Bu Nisa.
sudah mencari solusi dan permasalahan yang dialami. Oke. Untuk selanjutnya semoga berjalan dengan lancar gitu apa yang sudah menemukan solusinya tersebut. Ya Pak, terima kasih. Saya juga akan secepatnya untuk melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya kepada saya sering bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raffi. Bagaimana alhamdulillah tadi proses coachingnya dengan Bu Nisa sudah berjalan dengan lancar ya Pak? Iya Bu Evi, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar sekali. Ya. Tadi Pak Raffi proses coachingnya itu berdasarkan kompetensi yang ingin diobservasi oleh Pak Raffi tadi sama Bu Nisa. Tadi proses kerjanya itu sudah berjalan sesuai dengan keinginan Pak Raffi belum ya? Kalau menurut saya, ya benar. Saya merefleksi apa yang sudah saya lakukan itu menurut saya sudah mengembangkan 3 kompetensi dari coaching. Nah, mulai dari kajian penuh, terus mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sudah saya memasukkan alur pintarnya tadi meliputi menyampaikan tujuan, identifikasi, menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Itu juga sudah saya berusaha membimbing coaching, yaitu Bu Nisa untuk mampu mencari solusi dari permasalahan. Oh iya Pak Raffi, menurut pengamatan saya juga sama. Menurut penelitian saya, catatan dengan kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apalagi tadi di awal itu sebelum kita melakukan proses coaching ini, kita tadi sudah berbincang-bincang tentang kompetensi yang ingin diobservasi, yaitu pertama tadi Pak Latif ingin observasi mengenai kompetensi mendengarkan aktif itu ya Pak, sudah dilakukan atau sesuai alur delta dalam proses coachingnya tadi, dan juga Pak Latif sudah mampu mendengarkan aktif sehingga pertanyaan yang diajukan oleh Pak Latif tadi berdasarkan hasil dari mendengarkan informasi dari kunci, sehingga untuk menggali informasi berikutnya ini akan didapat dari kemampuan Pak Latif dalam mendengarkan aktif. Selanjutnya Pak Latif untuk proses coaching yang akan dilakukan mendatang, apa yang ingin Pak Latif perbaiki? Untuk proses coaching mendatang yang saya lakukan itu saya ingin memperbaiki kompetensi mendengarkan aktif. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot dan juga lebih eksploratif sehingga mampu menggali identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu. Oh iya, untuk proses ini bagus sekali. Harapan Pak Latif dengan meningkatkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot bisa menggali informasi lebih lanjut dalam mengidentifikasi permasalahan dari kuncinya. Sukses terus untuk Pak Latif. Saya berterima kasih karena Pak Latif sudah melibatkan saya dalam proses coaching ini. Tadi yang pertama sama Bu Nisa sudah sukses dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Utamanya tadi untuk Bu Nisa, karena Bu Nisa bisa menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu ya Pak. Mengingat waktunya sudah siang, kita harus kembali ke kelas masing-masing. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bu Pepi karena sudah menyempatkan waktu untuk berkenan menjadi pengamat dalam proses coaching yang saya lakukan, sehingga Bu Pepi memberikan masukan dan juga refleksi yang bermakna untuk proses coaching yang akan saya lakukan ke depannya. Terima kasih Bu Pepi. Ya, sama-sama Pak Api. Saya juga mau undur diri. Saya ingin melanjutkan mengajar, nanti bisa kita lakukan bincang-bincang di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.